kan anak muda itu kan kesannya zaman sekarang ini penting circle, ya nggak sih? Circle, bukan circle yang beli minuman itu circle, bukan ya? Nah, circle pertemanan gitu ya. Kayak kesannya kalau nggak ada circle tuh kayak dianggap ansos, anti social club ya, ansos. Nah, tapi gimana sebenarnya Ustaz cara kita memilih dan memilah supaya circle kita itu bisa dioptimalkan untuk mendukung kita memanfaatkan waktu? Iya. Nah, seperti itu kira-kira Ustaz. Iya nih, circle nih. Ada nggak yang datang ke sini gara-gara circle? Coba angkat tangan kalau Silakan, yang angkat datang ke tangan. sini gara-gara circle. Kenapa lu datang? Ya sebab teman gua pada datang gitu. Ada nggak? Masya Allah. Nggak ada? Ah, nggak ada, alhamdulillah. Loh, Tadi alhamdulillah, Ustaz. Kok alhamdulillah. berarti sendiri-sendiri keluar akan Oh, membuka circle gitu. baru. Oh, Wah, iya, gitu benar, ya. benar. Tapi kalau ada pun alhamdulillah. Tadi Kak Nuri udah bilang ya, kalau kita itu harus mampu menjaga niat. Nah, kadang-kadang tadi healing boleh kalau dia ingin memperbaiki niat dan keimanan, termasuk circle. Saya mau cerita lagi nih. Pokoknya saya datang ke sini mau cerita aja lah. Ya. Cerita apa lagi ya? Iya, ini cerita. Ya. Ada cerita begini. Karena kan orang itu tergantung temennya, betul tidak? Betul. Ada yang datang ke sini ini didaftarin, ada. Ya, ada yang datang ke sini dibawa dari rumah mungkin belum tahu mau suruh ngapa. Mau kemana? Udah pokoknya ikut. Ternyata ke hotel udah seneng, dikira mau nginep. Ternyata alhamdulillah dapat ilmu. Dari Kak Aca dapat ilmu, dari Kak Nuri dapat ilmu. Nah, itu kan luar biasa, sebab karena circle. Ada kisah begini. Teman-teman, nah hadiah umroh lagi bagi yang mau, silakan siap-siap. Ini tidak 3 tapi 5 hitungannya 5. Dan agak lambat, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah saya kasih 5, hadiah umroh serius. Berangkat dengan saya periode berikutnya, Februari. Pertanyaannya, kapan Imam Qaffal meninggal? 3, 2, 1, 3, 2, 1, habis waktu. Kisah nih ya. Ini Imam Qaffal, mungkin teman-teman gak ada yang tahu. Mungkin gak ada yang tahu. Kalaupun yang tahu dikit. Atau mungkin saya lihat gak ada yang tahu semua. Tapi ini Imam Qaffal, kalau kita belajar tentang syariat dalam bab fikih, ini imam besar. Gak ada orang yang belajar fikih yang gak tahu beliau. Tapi yang luar biasanya, gak ada yang nyangka kalau ternyata nama beliau itu sesuai dengan sejarahnya. Qaffal itu artinya gembok. Artinya apa? Gembok. Jadi begini, ketika itu sang khalifah di zaman dinasti Bani Abbasiyah, dia bikin sayembara. Sayembaranya itu dia bikin, dia minta yang bisa membuat gembok paling kecil maka akan dikasih hadiah sekian ribu dinar. Pas kala itu yang bersangkutan nggak lagi di Baghdad, lagi pergi. Begitu sampai tinggal baca pengumumannya, apa ini kok hadiah gede banget? Cuman suruh bikin gembok kecil begitu, kalau begitu saya juga bisa. Akhirnya dia ngomong kemana-mana, datang ada seorang ulama mau bikin gembok. Masih bikin gemboknya sambil cemberut. Mau apa? Untung yang dicemberutin ulama. Makanya kalau mau cemberut sama ulama aja. Ya, pasti baik hasilnya. Ini dicemberutin, ulama mau bikin gembok dicemberutin. Kalau orang lain mungkin pulang. Ditanya sama ulama ini, kenapa kamu? Kok cemberut begitu? Ya gimana gak cemberut? Tuh orang gampang banget dapat duit sampai seperti itu, terkenal. Saya juga bisa lebih itu. Kata ulama ini hanya bilang begini, kamu kalau mau terkenal jangan gara-gara gembok. Kamu kalau mau terkenal gara-gara ilmu. Waktu itu zaman dinasti Bani Abbasiyah memang ilmu itu luar biasa. Ilmu, bagaimana mungkin saya tukang gembok, kok bisa ilmu? Udah datang ke majelis saya. Datanglah ini orang ke majelis sang imam, Imam Muzani namanya. Imam besar lagi, lebih besar daripada Imam Qaffal. Kan Imam Qaffal muridnya. Terus kamu datang-datang tiba-tiba didatang, kamu mau jadi murid saya ya? Kamu yang tukang gembok ya? Yang katanya kamu terkenal ya? Iya. Nih dikasih buku, 1 jilid begini, nah itu tebelnya 20 jilid. Hafalkan. Gimana kira-kira? Langsung, hah? Yang benar aja. Nah, itu bahasa halusnya begitu. Keluar tuh kalimat-kalimat gak benar. Alhamdulillah ketemu gurunya benar. Makanya kalau ketemu guru jangan salah. Salah guru selesai. Gurunya begitu lagi dia ngambek begitu itu, gurunya bilang udah sabar. Kalau gitu setengahnya nggak bisa. Kalau gitu sampai akhirnya 1 buku pun nggak bisa, 1 halaman pun nggak bisa.
Ini kisah serius ya, saya bukan ngarang. Singkat cerita, guru ini luar biasa sabar. Ini lingkungan nih. Guru ini hanya bilang, kalau begitu gini aja lah. Nih, ada 3 kata di awal kitab saya ini. Hafalin aja. Kalau kamu hafal, insya Allah kamu akan jadi ulama. Kalau 3 kata, insya Allah. Kalau 3 kata aman. Lagi orang Arab. Dikasih tuh. Tulisannya di ikhtasartu hadal kitabi. Mau lanjut, sabar. Katanya 3 aja. Oh ya udah 3. Ikhtasartu hadal kitab. Belum tuh panjang banyak. Itu baru mukaddimahnya. Pulang nih, sambil jalan, ikhtasartu hadal kitab, ikhtasartu hadal kitab, ikhtasar. Begitu sampai rumah, dia naik ke atas lotengnya. Semua keluarganya nggak ada yang boleh digembok, nggak ada yang boleh masuk. Saya mau ngapal. Ikhtasartu hadal kitab, ikhtasartu hadal, di loteng. Oh, ketiduran. Begitu pagi, aduh apa ya? Lupa dia. Padahal dia mau janji setor sama sang guru. Lupa. Begitu lupa dia buka, disampaikan ke sebelum subuh tuh, dia sampaikan kepada keluarganya, bangun, apa yang saya ucapin tadi? Nggak tahu lah, orang nggak boleh masuk. Waduh, bingung dia, padahal subuh harus setor. Berangkat dia ke masjid sambil bingung, tiba-tiba ada seorang nenek di depan rumah tetangganya, nenek tetangganya. Kenal sama nenek ini? Nggak kenal ya, udah apa-apa. Kita bukan mau ngomongin itu. Lewat, di stop, kamu, dia tahu kan tetangga. Kamu yang malam ini bikin saya nggak bisa tidur. Ngomong ikhtasartu hadal kitab, ikhtasartu hadal kitab. Aneh, ini kata yang saya lupa. Dia terima kasih, langsung dia pergi. Bingung nenek ini. Begitu sampai, itu kisah pendeknya. Kalau mau kisah lanjutannya ikut Madarif Institute. Tapi bayangkan itu lingkungan. Ya, gara-gara itu akhirnya dia jadi ulama besar. Bahkan ada nama ulama itu, masih ada waktunya nih? Ya, dikit ya. Ada seorang ulama namanya As-Sarakhsi. Ada satu kitabnya yang ada di tempat saya. As-Sarakhsi ini ada satu buku, itu 29 jilid atau 30 jilid. Itunya nggak aneh kalau kita bicara tentang seorang ulama. Tapi yang aneh, ini ditulis di dalam sumur. Ditulis di dalam sumur. Gimana ceritanya? Ini ulama, saat beliau tuh sedang mengajar, ada konfrontasi dengan penguasa, sehingga beliau dihukum dimasukkan ke dalam sumur. Penjaranya nggak boleh penjara biasa, dimasukkan ke dalam sumur dan dijaga. Murid-muridnya yang datang. Makanya saya bahagia kalau punya murid-murid. Saya bukan guru, tapi kalau punya sahabat begini lebih mensupport. Karena ini hasil dari support dari sahabat. Datanglah murid-muridnya, sahabatnya. Dia bilang, Imam, ayo dong kita lanjutin diskusi kita. Coba bayangin, di dalam sumur diminta suruh melanjutin diskusi. Padahal dalam kondisi sedang dihukum. Dia mungkin coba teman-teman, kalau ditangkap dari rumah, terus dimasukkan penjara dalam sumur, kira-kira gimana? Bukan penjara biasa loh, penjara dalam sumur. Di dalam sumur, terus didatangin sama teman kita. Diskusi yuk, gitu kira-kira gimana kita? Coba saya mau tanya aja. Itu teman baik apa teman buruk? Tapi ternyata ini jadi teman baik. Sebab begitu, gimana saya mau diskusi? Kamu nggak tahu, saya dalam musibah. Musibah itu tergantung cara pandang, kata teman-temannya. Musibahmu ini bisa menjadi manfaat dan sumber kebaikan untuk dirimu dan untuk orang lain. Dengan apa? Dengan kita diskusi. Biar kita diskusi, kamu ngomong, kami catat. Kamu ngomong, kami catat. Akhirnya, saya di sini masih bisa beri manfaat. Masih bisa beri manfaat. Kami bantu. Baik kalau begitu, apa yang mau kita diskusikan? Lupa dia, belasan tahun ada di dalam sumur itu, dengan hukuman itu. Kenapa? Karena punya teman-teman yang luar biasa. Dan ketika naik, hampir 29 jilid itu kitab berhasil sampai dengan detik ini, sudah hampir 1200 tahun. Itu kitab. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat di kuburnya. Tapi kalau ditanya sebab apa? Sebab teman. Sebab teman. Jadi circle hati-hati. Nabi bilang yang dekat-dekat tukang minyak wangi, wangi. Kalau nggak dapat minyak wanginya, tapi minimal dapat wanginya. Yang dekat-dekat tukang besi, kalau nggak kena api bolong, minimal kena baunya. Maka salami kanan dan kirinya. Inilah teman terbaik dalam hidup Anda. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Masya Allah.